bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Napi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar ingin menyampaikan tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Saya Sylvia Rahmatillah dengan NPM 2023 1450 1138. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Tardia Sendiri dengan NPM 2023 1450 1194. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Konsep ekosistem. Pengertian ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dikarenakan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat juga dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh serta menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Dalam suatu ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang secara bersama-sama dengan lingkungan fisik. Organisme tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sebaliknya, organisme juga dapat memengaruhi lingkungan fisik yang digunakan untuk keperluan hidup. Unsur penyusun ekosistem, komponen-komponen penting dan berpengaruh dalam pembentukan sebuah ekosistem adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem yang terdiri dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, dan dekomposer. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang menyusun sebuah ekosistem. Komponen abiotik meliputi unsur-unsur CO2, H2O, O2, tanah, cahaya, udara, dan sebagainya. Ketiga, interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem bersifat timbal balik dan saling berhubungan. Komponen biotik berpengaruh pada komponen abiotik dan sebaliknya. Yang pertama, simbiosis, yang kedua, kompetisi, yang ketiga, predasi, dan yang keempat, herbivori. Simbiosis mutualisme. Simbiosis yang terjadi apabila organisme saling mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah simbiosis antara lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar dari tanaman berbunga, lalu bunga dibantu penyerbukan oleh lebah. Simbiosis komensalisme. Simbiosis ini terjadi jika salah satu organisme mendapat keuntungan tetapi organisme lain tidak dirugikan. Contoh simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapat sisa makanan dari ikan hiu tetapi ikan hiu tidak dirugikan oleh ikan remora. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya.
Contohnya, hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Sebagai bentuk ekosistem, setiap komponen yang ada di alam saling mempengaruhi dan berhubungan sehingga terjadi aliran energi dan materi yang terjadi pada satu sistem, dan hal ini sering disebut satu ekosistem atau dari kata ecological system. Ekosistem yang dapat berdiri sendiri harus memenuhi syarat di bawah ini. Sumber energi serta sistem kehidupan yang sanggup mengolah energi untuk kebutuhan komponen-komponen dalam kehidupan. Tersedianya zat-zat kimia, zat dibutuhkan, serta mekanisme yang mengatur keseimbangan zat-zat antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jika persyaratan di atas terpenuhi, maka secara alami akan terbentuk berbagai ekosistem alami, baik ekosistem darat maupun ekosistem pesisir. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem yang menetap langsung di atas sana dan ekosistem perairan air tawar seperti danau. Sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut.
Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut. Tapi ini masih tertinggal sedotannya. Macam-macam bentuk pola kehidupan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasannya masing-masing. Pola kehidupan dibagi 3, yaitu yang satu ada pola kehidupan di darat, yang kedua ada pola kehidupan di laut, dan yang terakhir pola kehidupan yang khas. Biogeokimia atau siklus organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen biotik.